Misteri garis lurus Ka'bah dan Borobudur. Dalam sebuah manuskrip kuno berumur 1418 tahun, orang menyebutnya Al-Quranul Karim, yang artinya bacaan ajaib. Inilah misi rahasia Nabi Muhammad untuk menyampaikan bacaan ajaib, sedangkan misi rahasia Nabi Sulaiman di Nusantara ini menyampaikan lintasan Asmaul Husna Ghaniul Karim, artinya kaya keajaiban. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ka'bah adalah sumber ilmu, artinya kalau ingin mengetahui rahasia sejarah geologis bumi secara pasti, maka keywordnya adalah istilah Ka'bah. Setelah kita klik istilah Ka'bah dalam Al-Quran, ternyata implementasi kalimatnya adalah tentang perintah wudhu, di mana bagian terakhir yang disucikan adalah bagian kaki sampai dengan Ka'bahina, yaitu dua mata kaki. Maka Ka'bah berarti mata kaki atau pusat putar. Hal ini memberikan informasi kepada kita bahwa Makkah adalah kutub utara purba setelah Arktik, daratan sebingkai sebelum terbentuknya benua-benua. Dalam Al-Quran disebutkan Baka, menurut Ensiklopedia Americana disebut Pangaya. Ka'bah juga bisa disebut seumpama mata, seolah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperhatikan kata kita. Titik hitam di tengah mata seolah menggambarkan Ka'bah. Lingkaran yang mengelilingi titik hitam seolah menggambarkan orang bertawaf, atau lubang kelenjar air mata seolah menggambarkan sumber Zam-Zam, sebuah mata air purba yang tak pernah kering. Kemudian perhatikan kepala kita, tarik garis lurus dari mata ke samping, kanan dan kiri, maka pertemulah dua telinga. Klik search Google Earth, tarik garis lurus dari Ka'bah, maka akan bertemu dengan Borobudur. Inilah negeri Nusantara yang dulunya satu benua. Dalam Al-Quran disebut negeri Sabah. Kata Sabah berasal dari bahasa Jawa kuno, Sobo, artinya tempat pertemuan. Maka negeri Sabah adalah satu benua, tempat bertemunya bangsa-bangsa atau pusat peradaban. Negeri Nusantara disimbolkan dengan telinga, seolah ingin memberikan informasi bahwa suatu saat kelak akan hadir di negeri ini suatu generasi yang dengan tekun dan sabar suka mendengar perkataan baik. Cobalah teliti desain telinga. Di dalamnya ada struktur bangunan berbentuk rumah siput, simbol pergerakan, galaksi, dan alam semesta. Rumah siput ini berfungsi sebagai kendang telinga. Di dalam rumah siput ini ada air yang volumenya stabil, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Fungsi air ini berhubungan dengan syarat keseimbangan tubuh agar tubuh manusia dapat tegak berdiri dengan stabil. Struktur rumah siput ini secara proyektif juga ada pada Ka'bah. Gambarlah Ka'bah, kemudian masukkan siput dengan meletakkan kepalanya pada sumur Zam-Zam, maka jadilah gambar hamba Allah sedang bersujud. Informasi ini seolah ingin menunjukkan kepada kita bahwa deposit air di Nusantara ini cukup tersedia, dan tugas kita adalah menjaga stabilitas sumber air melalui pelestarian hutan-hutan tropis negeri ini sebagai paru-paru dunia. Sebagai bukti, cobalah lakukan pemindaian melalui satelit atas negeri Nusantara ini, maka ternyata di bawah laut perairan Nusantara ini terdapat banyak sungai-sungai purba yang sampai saat ini masih aktif. Hal ini menunjukkan bahwa dulunya perairan Tangkal Sunda adalah daratan luas yang bersatu dengan daratan Asia, sedang kepulauan-kepulauan Nusantara saat ini adalah gunung-gunung raksasa yang terhindar dari banjir besar. Banjir di negeri Sabah ini dalam Al-Quran disebut Sailal Arim. Sebagai umat muslim, kita tidak perlu bertele-tele lagi menjelaskan dan berdebat tentang siapa yang membangun Ka'bah, karena kita sudah diajarkan dan mengajarkan akan hal ini secara turun-temurun. Intinya, sesuai yang diajarkan para ulama, Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Hajar Aswad adalah batu yang jatuh dari langit yang dulunya berwarna putih, lantas karena dosa-dosa manusia akhirnya berubah menjadi hitam. Tentang mosaik jejak kaki yang ada di sana, kita juga diajarkan dan mengajarkan bahwa itu adalah jejak kaki sang Rasulullah. Titik. Mengenai dasar klaim silahkan cari sendiri. Semua ada bertebaran tercatat pada Quran, hadis sahih, dan sirah Rasul. Namun bagaimana
Bila apa yang telah kita yakini dan diajarkan kepada kita secara turun-temurun ini ternyata dipertanyakan dengan adanya bukti-bukti arkeologis yang justru bertolak belakang dengan keyakinan kita, sanggupkah kita sebagai muslim menerima kenyataan ini? Rata-rata dari kita bereaksi marah, sebal, dan ingin menyembelih orang yang mengungkapkan hal itu. Alasannya karena dianggap menghina. Sama halnya dengan kuil Borobudur di Jawa yang dibangun penguasa Buddha yang dihuni ratusan patung untuk sarana menyembah para dewa. Pada masanya ketika dulu dibangun, ketujuh kuil Ka'bah di Makkah yang salah satunya kini menjadi kiblat kita. Awalnya juga memang dibangun untuk menyembah para dewa Hindu yang diwujudkan dalam bentuk patung-patung yang disimpan di dalamnya yang jumlahnya mencapai 360 buah, di samping batu yoni sebagai lambang kesuburan umat Hindu, yakni berupa batu hitam yang bentuknya mirip kelamin perempuan yang kini kita sebut Hajar Aswad. Dalam peristiwa perebutan kuil Ka'bah, batu yoni pecah menjadi 7 bagian sehingga harus disatukan lagi menggunakan frame perak seperti yang kita lihat saat ini. Ka'bah yang kini menjadi kiblat kita adalah satu di antara 7 kuil Ka'bah yang dibangun umat Hindu yang ketika itu berkembang subur di tanah Arab yang kini masih tersisa dari penghancuran pengikut Rasulullah semasa Nabi berkuasa di Mekah yang dulunya dibangun atas perintah Maharaja Vikramaditya dari Kekaisaran Hindu India yang berkuasa hingga daratan Arabia pada sekitar 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, yang dibangun sebagai penghormatan terhadap Dewa Siwa. Selain patung-patung dan batu hitam yang kemudian kita sebut Hajar Aswad, ada juga jejak kaki Brahma yang kemudian diklaim sebagai jejak kaki Nabi Muhammad. Pasca perebutan kuil Ka'bah, jejak kaki Brahma ini sempat diperjualbelikan sebagai barang koleksi, namun akhirnya dikembalikan lagi ke tempat semula oleh pembeli terakhir di zaman Nabi Muhammad. Klaim atas dasar bisikan atau wahyu Jibril merupakan hal yang biasa terjadi dan telah mengukir sukses luar biasa. Semua bisa berjalan lancar karena rasa takut akan dibunuh para pengikut Nabi, karena bila tidak menurut akan diartikan menghina dan melawan sang Rasul, yang berarti darahnya halal untuk ditumpahkan. Dan hal ini banyak dan sering terjadi, seperti tercatat bertebaran dalam berbagai hadis sahih. Contoh paling sederhana adalah turunnya ayat yang membela kelakuan sang Nabi ketika sang Nabi kepincut kecantikan menantunya dan meminta Zaid anaknya untuk mencarikan istrinya agar semata sang Nabi dapat mengawininya. Pembaca silahkan mencari ayat tersebut karena terlalu vulgar bila saya tampilkan di sini, karena dapat dianggap sebagai penghinaan.